kabarnya hari ini? Semoga kalian semua pada sehat dan selalu semangat ya. Oke, hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan membahas bab 7, yaitu perkembangan Islam di Nusantara. Jadi kalian bisa menyimak video pembelajaran ini sampai habis, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan lewat WhatsApp Miss Afi. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang dikumpulkan hari ini. Oke, selamat belajar semuanya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan perkembangan Islam di Nusantara. Karena materinya lumayan banyak, jadi kita bahas bagian yang satu dulu. Sejarah masuknya Islam di Nusantara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peranan saudagar muslim, yang kedua peranan wali songo, dan yang ketiga adalah faktor-faktor penyebaran. Bahas yang pertama dulu, peranan saudagar muslim dalam penyebaran agama Islam. Jadi proses masuknya agama Islam ke Indonesia belum dapat dipastikan kapannya, tapi sejarawan menyebutkan terjadi abad ke-7. Namun berdasarkan para ahli, agama Islam dibawa dan dikembangkan oleh para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia. Nah, kalau Gujarat itu daerah yang ada di negara India, salah satu daerah di negara India. Sedangkan kalau Persia itu nama kuno dari negara Iran. Nah, lanjut, Islam itu diterima oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai utara. Dengan berbagai upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh para saudagar muslim, kehadiran Islam tidak hanya di kalangan masyarakat bawah saja, melainkan telah menyentuh masyarakat kelas atas seperti tokoh masyarakat, bangsawan, kepala suku atau ketua adat. Nah, penyebaran Islam mulai tersebar dari pesisir pantai awalnya, kemudian masuk ke daerah yang terletak lebih dalam di pedalaman. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, mereka mampu menarik masyarakat pedalaman untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, ada peranan wali songo dan ulama dalam penyebaran agama Islam. Tadi sebelumnya kita udah bahas peranan saudagar atau pedagang. Jadi selain para pedagang atau saudagar, peranan lainnya itu ada wali songo dan ulama. Penyebaran agama Islam, khususnya di Jawa, dikembangkan oleh sejumlah wali untuk mengoordinasikan kegiatan dakwah. Maka dibentuklah sebuah organisasi yang disebut dengan Wali Songo yang beranggotakan 9 orang wali. Wali itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai kepribadian yang baik dan dianggap dekat dengan Allah, serta mempunyai kemampuan dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Atau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wali itu adalah orang yang selalu dijaga oleh Allah dan senantiasa berbakti kepada Allah. Wali Songo mengembangkan ajaran agama Islam antara abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Jadi selain dikenal sebagai ulama, mereka juga berpengaruh besar dalam pemerintahan. Oleh karena itu, mereka diberi gelar sunan atau susuhan atau junjungan. Selanjutnya, ini ada nama-nama wali songo yang berperan dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa. Upayanya dalam menyebarkan agama Islam salah satunya adalah menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Berdakwah secara bijaksana dan intensif. Meskipun bukan orang Jawa, tetapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dengan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik masyarakat kepada Islam. Nah, Sunan Ampel ini merupakan anak pertama dari Sunan Gresik. Nah, selanjutnya ada Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau adalah anak Sunan Ampel, berarti bersaudara dengan enggak. Kedua ada Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah.
Ia memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta. Sunan Ampel ini dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa. Misalnya kebiasaan selamatan atau mengadakan sesaji. Selanjutnya ada Sunan Bonang atau Maulana Maslum Ibrahim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel. Upaya dalam penyebaran agama Islam dengan menyesuaikan kebudayaan Jawa seperti wayang dan gamelan. Sunan Bonang ini menciptakan gending-gending yang diselingi dengan nilai-nilai keislaman. Gending-gending itu semacam lagu yang diiringi dengan gamelan. Nah, musik gamelan ini merupakan peninggalan dari Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam. Keempat ada Sunan Derajat atau Maulana Syaifuddin. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel, seperti Sunan Bonang, berarti saudara ya. Beliau dikenal dengan seorang yang berjiwa sosial tinggi. Nah, dalam berdakwah, beliau menggunakan kesenian. Selanjutnya ada Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri ini aslinya bernama Raden Paku, yaitu seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitikberatkan pada bidang pendidikan. Dapat dikatakan bahwa Sunan Giri ini merupakan tokoh pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau Maulana Muhammad Syahid. Dikenal dengan seorang wali, beliau juga merupakan budayawan dan seniman. Sarana dakwah yang digunakan ini berupa pertunjukan wayang kulit. Alur cerita dan tokoh wayangnya ini menceritakan tentang nilai-nilai Islam. Nah, lagu yang diciptakannya adalah salah satunya Dandang Gula. Selanjutnya ada Sunan Muria atau Maulana Umar Said. Beliau ini dikenal juga sebagai guru tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang mengajarkan tentang upaya untuk tetap hidup sederhana, jadinya kayak jauh dari hal-hal duniawi. Intinya sih gitu. Nah, Sunan Muria ini dalam menyebarkan agama Islam lebih memfokuskan di daerah pedesaan karena beliau juga tempat tinggalnya jauh dari keramaian bersama dengan rakyat biasa. Dua tembang bernuansa Islam hasil ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Dua tembang itu semacam lagu lirik yang berisi lirik yang mempunyai nada. Jadi dua tembang yang bernuansa Islam. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Beliau berperan dalam penyebaran agama Islam di daerah Cirebon. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebaran dan pengembangan agama Islam. Yang pertama, perdagangan. Para pedagang yang berasal dari berbagai negeri mendapat tempat di Indonesia dan membentuk komunitas yang disebut dengan perkampungan Pekayon. Perkampungan Pekayon ini khusus untuk para pedagang muslim. Jadi disinilah mereka melakukan perdagangan, juga menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Para pedagang tersebut sambil berniaga, sambil berbisnis, mereka menyebarkan Islam dengan penuh kedamaian, tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Masyarakat menyambutnya dengan sukarela, berbondong-bondong memeluk agama Islam. Faktor selanjutnya adalah sosial dan kemasyarakatan. Salah satu faktor proses penyebaran Islam adalah dari segi sosial dan kemasyarakatan dalam bentuk perkawinan atau pernikahan. Perkawinan terjadi antara anggota masyarakat biasa maupun bangsawan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Islam tidak membedakan satu sosial. Selanjutnya adalah faktor pengajaran, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren. Oke, pembahasannya udah selesai. Sebelum kita masuk ke tugas, kita simpulkan dulu ya. Sejarah masuknya Islam di Nusantara ini melalui peranan saudagar muslim, terus melalui peranan wali songo dan ulama, dan
melalui faktor-faktor penyebaran dan pengembangan agama Islam, yaitu perdagangan, sosial dan kemasyarakatan atau pernikahan, dan pengajaran melalui pesantren. Selanjutnya kita masuk ke tugas, yaitu membuat ringkasan atau rangkuman atau intisari dari sejarah masuknya Islam di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Kalian pilih satu orang satu siswa satu. Jadi nggak ada yang sama ya. Ini kan ada 3 materi. Kalian pilih salah satu. Misal satu anak pilih Jawa. Nah di Jawa itu ada kerajaan apa aja, tulis. Nah isinya apa aja, dari tahun berapa sampai berapa berjayanya, pimpinannya kerajaannya siapa, kayak gitu. Terus tugasnya ditulis aja di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke WA Miss Afi. Tugasnya hari ini ya, dari jam selesai video pembelajaran ini sampai ditunggu sampai jam 12 malam. Nah ini nanti berkaitan sama minggu depan yang akan kita pelajarin, materinya berkaitan. Ya semoga kalian ngerti ya, dan jangan lupa kerjain tugasnya dan tetap selalu semangat, oke? Kalau kalian ada yang gak ngerti, kalian bisa WA Miss Afi. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.